Kita seringkali mengeluarkan ucapan yang belum tentu benar atau enggaknya. Tuh lihat tuh, dia mah jarang ngaji model begitu. Kayaknya nggak tahu ntar husnul khotimah apa enggak. Dia ngurusin orang husnul khotimah, belum tentu dia juga husnul khotimah. Hati-hati, jangan pernah mandang orang dari penampilannya saja. Dan yang perlu kita lakukan, sering-seringlah berhusnuzon kepada orang lain. Jadi kiat hidup tenang nih para bunda dan teteh, salah satunya adalah jangan pernah husnuzon sama orang. Kalau kita punya masalah konflik sama orang lain, apa yang harus kita lakukan? Anggaplah kita yang salah, orang sedang salah paham. Saya yang salah, dia mah nggak salah. Kalau kita selalu menganggap diri kita yang salah, hati kita akan merasa tenang. Tapi kalau kita rajin mencari-cari kesalahan orang lain, ini yang bikin hati dan hidup kita nggak tenang. Saya nggak salah, dia loh yang duluan, dia yang salah, saya nggak pernah salah. Wah, ini ada orang-orang yang takabur seperti ini. Singkat cerita, kata Tuhan itu, sang raja bilang, emang kenapa? Wahai nyonya, demi Allah suamiku ini orang baik, wahai Tuhan. Memang masyarakat melihat dia sering masuk tempat maksiat. Itu tempat di mana ada perempuan yang melayani setiap hari. Itu tempat di mana dijual minum-minuman keras. Tapi demi Allah, suamiku tidak pernah jadi pelaku maksiat di dalamnya. Emang ngapain suami kamu ke dalam? Suami aku itu adalah orang yang paling tidak suka melihat ada kemaksiatan di sekitarnya. Dia datang tiap malam, dia datangi para perempuan itu, dibayar dengan uang yang dia punya. Apa dia bilang? Pulang kalian semua, pulang. Kalian udah dapat duit kan? Jangan ada lagi yang menjual diri kalian. Jangan lagi kalian kasih celah kepada orang-orang pemuda sekitar untuk melakukan zina. Pulang kalian semua. Suami saya sering bawa botol minuman keras dari tempat itu, diborong, dibawa ke rumah. Semua menyangka suami saya peminum khamar, ustazah, gitu. Ya, tetapi wahai Tuhan, khamar itu tidak pernah seteguk pun beliau minum, kata istrinya. Karena kalau sudah sampai ke rumah, semua khamar itu dibuang ke dalam toilet. Kenapa? Beliau borong khamar itu karena beliau berniat agar tidak ada lagi orang sekitar yang mabuk dan bermaksiat kepada Allah. Ini cara nahi mungkarnya udah beda, Bu. Kan kita tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kita tingkatannya baru amar ma'ruf, belum nahi mungkar. Ya kita masih yuk ngaji, tutup aurat yuk, bagi-bagi jilbab yuk, bikin pengajian taklim, ini baru amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar sulit untuk sampai tingkatan seperti ini. Dan ini kisah dari seorang laki-laki yang wafat. Biarkan orang lain salah paham terhadap dirimu, yang penting bukan Allah yang salah paham terhadap dirimu. Ini kan konsep yang sebenarnya. Jadi ternyata dia bukan ahli maksiat, bunda, melainkan dialah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan doa dalam hati. Beliau turun ke lapangan langsung, dibabatnya kemungkaran itu, biar gak ada orang yang bikin maksiat. Jadi bagaimana cara kita mati gak ada yang tahu. Dan jangan pernah menjudge orang yang kematiannya mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Kita bilang, dia mah ahli neraka yang udah begini, dia tuh wafatnya lagi kayak gitu. Gak tahu kita amal sebelumnya yang dia lakuin.